Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan bangunan tua yang berada jauh di tengah hutan. Lalu sepasang kekasih yang merupakan penghobi grafiti mendatangi tempat itu. Mereka yang berniat untuk melakukan hobinya langsung memasuki bangunan yang memang sudah tidak dipakai itu. Saat mereka di dalam, si cowok pun langsung mempersiapkan peralatannya. Sementara itu, si cewek menemukan sebuah foto yang sudah terlihat lusuh. Lalu tiba-tiba kemudian ia melihat pacarnya sudah menghilang. Si cewek langsung mencari kekasihnya itu. Corey. Ia tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengintai dirinya. Ia pun melanjutkan pencarian ke ruangan lain. Kemudian ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah di tempat itu. Karena penasaran, ia pun memeriksanya. Lalu tiba-tiba ia kaget saat melihat seseorang yang berusaha mengejarnya. Saat ia melarikan diri, si cewek malah terjatuh hingga pada akhirnya ia tertangkap seseorang yang misterius. Dan film Derelict pun baru dimulai. Kemudian scene pun beralih ke 3 orang sahabat yang lagi OTW ke suatu tempat. Tak berapa lama mereka berkendara, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena tujuan mereka berada di tengah hutan. Lalu seorang bernama Andre, kalau pakai Taulani enak gak sih? Ia mengatakan bahwa ia mengajak kedua temannya itu untuk mengunjungi sebuah pembangkit listrik tua. Dan karena sebuah postingan video di medsos, Andre juga penasaran untuk mendatanginya. Kedua temannya pun merasa konyol dengan tujuan mereka itu. Karena Andre bisa-bisanya percaya dengan video dari orang yang gak ia kenal. Singkat waktu, mereka akhirnya sampai di tujuannya itu. Dan pembangkit listrik tua itu tidak lain adalah bangunan tempat sepasang kekasih tadi di awal-awal scene. Dan bangunan yang memang sangat besar itu membuat mereka penasaran. Tanpa berlama-lama mereka pun memasukinya. Saat berada di sana, mereka langsung melihat-lihat setiap ruangan di bangunan itu. Lalu seorang yang bernama Rowan melihat sebuah lorong yang membuatnya penasaran. Kemudian ia mengambil gambar di lorong tersebut. Akan tetapi karena dipanggil temannya, ia tidak sempat melihat hasil fotonya itu. Kemudian mereka menemukan bekas tempat tidur yang berada di ruangan lainnya. Mereka merasa heran, kenapa ada orang yang mau tinggal di tempat seperti ini? Apakah gembel atau orang gelo? Gak ada yang tahu. Lalu tanpa sengaja Rowan menginjak sebuah jarum suntik yang berada di sana. Sontak Michael pun mengambilnya, takutnya jarum suntik itu bekas pecandu atau orang penyakitan. Atau juga vaksin yang belum teruji klinis. Lalu Andre mengatakan, mungkin itu hanya bekas anak muda bangor di sekitar bangunan yang doyan main suntik-suntikan. Tapi Michael tidak percaya, karena memang tempat itu berada jauh dari pemukiman. Mereka pun cekcok dengan pendapatnya masing-masing, tapi Rowan berhasil menenangkan teman-temannya itu. Kemudian mereka kembali menyusuri setiap ruangan di tempat itu. Tapi saat Michael menyarankan untuk mengecek sebuah ruangan, Andre lebih memilih untuk mencari ruangan perawatan di bangunan itu. Michael pun heran dengan keinginan Andre. Tak lama kemudian, Rowan mendengar sebuah suara. Karena suara yang kurang jelas, mereka berusaha untuk tidak gaduh saat berada di sana. Lalu saat mereka mengecek hasil foto Rowan, Michael menemukan sebuah foto yang terlihat menyeramkan. Akan tetapi Andre menganggap itu hanyalah reruntuhan bangunan atau sebuah grafiti. Merasa bukan sesuatu yang berarti, mereka melanjutkan petualangan di bangunan itu. Lalu saat Michael akan mengambil senter, tak sengaja ia melihat foto yang membuatnya teringat akan masa lalunya. Akan tetapi Andre mengatakan bahwa Michael harus bersyukur karena sudah terbebas dari masa lalunya yang kelam. Mungkin kita masih ingat foto itu saat di scene awal tadi ya. Kemudian mereka melihat sebuah lorong yang terlihat sangat gelap. Karena penasaran, Andre mengajak mereka untuk memeriksanya. Lalu tiba-tiba Rowan kembali mendengar suara yang mencurigakan. Dirasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka pun berniat untuk keluar dari bangunan itu. Akan tetapi mereka kaget saat melihat seseorang menghalangi jalan mereka. Sosok misterius bertopeng itu akhirnya membuat mereka lari. Terlihat Michael yang paling merasa takut pada saat itu karena ia yakin yang mereka lihat itu adalah seorang psikopat. Namun apakah psikopat itu lebih kuat dari psikopat rawa cubluk? Kita lihat saja. Lalu Rowan dan Andre berusaha meyakinkannya bahwa itu mungkin hanyalah pecandu gelandangan biasa. Kemudian Andre mengajak mereka untuk keluar bangunan dengan mencari jalan lain.
Kemudian mereka semakin jauh berada di bangunan itu, lalu tiba-tiba suara dari psikopat itu terdengar lagi. Psikopat itu tidak mengejar, tapi seolah menggiring mereka ke tempat yang lebih dalam. Mereka pun melanjutkan pencarian untuk menemukan jalan keluar. Akan tetapi, mereka malah memasuki tempat yang terlihat begitu kotor dan gelap. Kemudian Rowan merasa heran saat Andre ingin memeriksa sebuah lorong ke lantai bawah, bukannya mencari jalan ke atas untuk keluar. Seolah Andre menyembunyikan sesuatu dari kedua temannya itu. Hingga pada akhirnya, mereka tetap mengikuti apa yang Andre katakan. Tak berapa lama, mereka menemukan bekas pakaian yang berserakan di tempat itu. Kemudian Michael merasa aneh dengan kelakuan Andre yang terus kokorotak seperti mencari sesuatu. Saat Rowan merasa sudah di tepian gedung, ia memanggil Andre untuk segera bergegas. Akan tetapi ia malah melarikan diri dari kedua temannya. Jelas mereka merasa aneh dengan kelakuan Andre. Kemudian mereka berusaha menyusulnya, tetapi tetap saja ia tidak menghiraukan ajakan temannya itu dan terus melakukan pencarian. Sementara itu, kedua temannya semakin gelisah karena suara psikopat itu terdengar lagi, dan kali ini suara itu semakin mendekati mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun lari dari tempat itu, akan tetapi mereka malah menemukan jalan buntu. Kemudian mereka pun memutar balik dan memasuki sebuah ruangan lain. Saat Michael merasa ada yang bau yang tidak enak, ia berusaha mencari tahu apa sebenarnya itu. Akan tetapi ia jatuh terkena jebakan dan parahnya ia pun kaget saat mengetahui sebuah suntikan menancap di lengannya dan sesuatu dalam suntikan itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian mereka mendengar seorang yang berada tidak jauh dari tempat itu. Dengan hati-hati mereka memeriksanya dan ternyata mereka menemukan seorang pria bewok yang senasib dengan mereka. Saat Andre mengatakan apa yang kau cari di tempat itu, si bewok itu menjawab, "Kamu juga mencarinya kan?" Jelas Rowan merasa heran karena ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kemudian si bewok mengatakan bahwa ia mengetahui tempat yang sebenarnya Andre cari dan ia tahu setiap orang yang kesini pasti berniat untuk mencarinya. Lalu Andre menyuruhnya untuk membawanya ke tempat yang selama ini Andre cari. Sementara itu Rowan kesal karena tidak diberitahu dari awal maksud kedatangan mereka ke bangunan itu. Akan tetapi mereka malah tersesat dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Berbagai cara mereka lakukan agar bisa keluar, tetapi tetap saja mereka berada di tempat yang sama. Hingga pada akhirnya Andre berusaha untuk melihat kembali video yang membuatnya ingin mengunjungi tempat itu. Saat Rowan menanyakan apa yang dicari di video itu, si bewok menjelaskan bahwa yang mereka cari adalah sebuah zat kimia, di mana zat kimia itu bisa dijadikan sebagai racun bahkan narkoba. Mengetahui hal itu, Rowan jelas marah. Kemudian mereka melihat kembali sebuah video yang menjadi asal mula niat Andre pergi ke bangunan itu. Dari cuplikan video terlihat seorang pria yang penasaran dengan bangunan yang telah menewaskan beberapa orang pada waktu itu, hingga ia mengira ada hantu di bangunan itu. Kemudian saat si pria itu berada dalam bangunan, ia juga tersesat dan mendengar suara besi yang diseret-seret. Lalu tiba-tiba mereka pun kaget saat mengetahui bahwa si pria itu sudah dibunuh. Tak lama kemudian Michael merasakan efek racun dari suntikan yang tadi menusuknya, tapi ia masih bisa menahan rasa mual yang ia derita. Kemudian Andre menyuruh mereka berpencar untuk mencari jalan. Saat Michael dan Rowan pergi, Andre menyuruh si bewok untuk memberitahu kembali tempat di mana zat kimia itu berada. Kemudian si bewok pun membawanya ke tempat yang sudah diketahuinya itu. Sesampainya di sana, si bewok menunjukkan zat kimia berbahaya yang memang terlihat seperti air comberan atau septi tank cubluk. Terlihat ia begitu menikmati saat mencium aroma dari cairan itu. Lalu si bewok menyuruh Andre untuk mencobanya. Seketika Andre langsung fly dengan efek yang sangat kuat. Ih, jijai sekali. Siapa tahu itu adalah yang sudah berfermentasi. Lalu tiba-tiba si bewok mengeluarkan topeng yang sudah dikenali Andre sebelumnya. Rupanya si bewok yang bersamanya tadi itu adalah psikopat yang selama ini memburunya. Kemudian ia berusaha untuk melarikan diri, tapi apalah daya. Ia yang sudah teler hanya bisa berjalan sempoyongan, dan dengan mudahnya psikopat itu membunuh Andre yang sudah tidak berdaya. Kejadian itu terdengar oleh Michael.
Kemudian mereka bergegas untuk mencari sumber suara itu. Akan tetapi mereka hanya menemukan senter milik Andre saja. Ditambah lagi ceceran darah membuat mereka mengira sesuatu yang buruk telah menimpa temannya itu. Hingga pada akhirnya mereka menemukan Andre sudah terkapar tewas mengenaskan. Dan sungguh tanpa diduga, sosok psikopat yang mereka takutkan sedang nongkrong dengan linggis di dekat mereka. Mereka pun langsung melarikan diri dari tempat itu, akan tetapi efek racun membuat Michael tidak bisa berlari dengan cepat. Sementara itu, Rowan yang tidak memperdulikan temannya terus saja berlari mengikuti tanda yang telah mereka buat. Akan tetapi, senter miliknya lobet dan membuatnya tidak bisa berlari kemana-mana. Lalu ia menemukan sebuah kamera di dekatnya. Dengan cahaya dari blitz, ia menerangi jalannya untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, karena suasana gelap, ia berhasil melarikan diri. Sementara itu, Michael terus berusaha mencari jalan keluar dengan racun di tubuhnya. Kemudian tanpa sengaja ia menemukan zat kimia yang membuatnya penasaran. Michael pun terlelap karena mencium cairan itu. Tapi ia terus berusaha untuk keluar dari tempat itu, lalu tiba-tiba kehadiran Rowan mengagetkannya. Michael pun merasa kesal karena ia telah meninggalkannya. Tapi tak lama kemudian mereka mendengar kembali suara psikopat itu. Dengan segera mereka pun langsung lari. Dan hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar. Akan tetapi psikopat sudah menghadang jalan mereka. Michael pun panik sementara Rowan yang kesal dengan ketakutan Michael, ia tidak sadar bahwa psikopat sudah meluncur untuk menyerang. Baku hantam pun terjadi. Meskipun takut, Michael berusaha memberanikan diri untuk membantu kawannya itu. Namun apalah daya, psikopat itu lebih jago dan membuat Michael tidak berdaya. Tapi saat melihat temannya dihajar, Rowan menganggap itu adalah kesempatannya untuk kabur daripada menolongnya. Sementara Michael pingsan, Rowan berhasil melarikan diri. Akan tetapi, psikopat itu berusaha mengejarnya. Dengan keadaan Rowan yang terluka, akhirnya Rowan berhasil ditangkap psikopat itu. Dan Rowan pun akhirnya tewas. Tak lama kemudian, Michael tersadar dan berhasil menghampiri mereka. Lalu kemudian, ia pun berhasil menghajar psikopat itu sampai mati. Ternyata tidak sekuat yang dibayangkan ya. Kemudian ia melihat Rowan yang tidak peduli padanya kali ini telah mati. Karena kesal, Michael pun menghajarnya sampai kepalanya berantakan. Kemudian ia teringat akan foto bersama istrinya yang selalu membuatnya bersedih. Hingga pada akhirnya ia berniat untuk menjadi seperti psikopat itu. Daripada pulang dan kembali ke kehidupan lamanya, tapi ia kaget saat ia mengetahui bahwa psikopat itu adalah si bewok yang tadi bersamanya. Kemudian scene pun memperlihatkan sebuah adegan yang seperti di awal tadi. Kayaknya inget nih ada plot twist sepertinya ya. Dimana sepasang kekasih memasuki bangunan bekas pembangkit listrik. Lalu dari pandangan Michael kita bisa tahu bahwa seorang yang misterius di awal scene tadi adalah Michael. Dalam artian kejadian ini adalah awal dari sebelum kedatangan pasangan kekasih itu. Dan film The Relic pun berakhir. Gimana? Cukup menegangkan bukan? Sebenarnya film ini menceritakan sebuah bekas pembangkit listrik yang memiliki limbah berbahaya. Atau bisa saja cubluk ya. Akan tetapi bisa kita simpulkan bahwa psikopat itu sebenarnya berusaha melindungi zat kimia dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di akhir cerita kita diperlihatkan dengan sosok Michael yang seolah menjadi psikopat juga. Karena daripada ia pulang dan kembali ke masa lalunya yang kelam, ia lebih memilih untuk tinggal di bangunan itu. Atau bisa saja itu dari efek cairan zat kimia yang berbahaya itu yang membuat pikirannya menjadi gila atau apalah. Pokoknya seperti itu. IMDb untuk film ini adalah 4,6 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai 5,0. Karena di film ini berakhir dengan matinya psikopat, setidaknya itu membuat kita bahagia daripada harus kuat-kuatan mulu, kan jadinya sebel. Meskipun ada penerus psikopat yaitu Michael. Mungkin segini saja review dan pembahasan The Relic 2017. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.